Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, Allahu akbar walillahil. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Yuk sama-sama kita sambut dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Mana sih? Kan yang saya ajak baca doa nyambut bulan, kenapa jadi makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Yaudah, saya duluan, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, udah lewat. Berkahkan kami di bulan Sya'ban, sekarang. Wa ballighna Ramadana, panjangkan umur kami supaya sampai di bulan Ramadan. Itu maksud doanya. Kenapa tadi jadi kelihatan lapar? Emang ujungnya doang sih mirip ya. Kenapa tahu? Saya juga sama. Kalau udah dengar Allahumma barik lana, ingatnya ayam bakar aja. Alhamdulillah, saya mau ngajak kita semua di awal sebelum kajian, sama-sama kita istighfar. Istighfar itu akar katanya dari istaghfara yastaghfiru istighfaran. Terjemahnya atau artinya memohon ampun kepada Allah. Sebaik-baiknya kita ngaji, kita awali dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Karena Allah Maha Suci, maka kita hadapi dan kita jalani kajian pada pagi hari ini juga dengan hati yang suci. Kenapa sih kita istighfar? Kita ini tidak lain hamba-hamba yang masih banyak dosa. Kita masih sering bikin maksiat. Sebagai anak, kita masih sering melawan sama orang tua. Betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami. Betul? Sebagai suami, bapak-bapak masih sering bohongin istri, betul? Ya, biasa aja kali, nafsu amat. Tadi yang pertama ngomongnya biasa aja. Kenapa yang kedua jadi nyolot? Saya kan juga laki, Bu. Semua punya banyak dosa. Tapi kan semua dosa diampunin ya. Cuma satu yang gak diampunin, musyrik. Menduakan Allah, inna syirka la zulmun azim. Musyrik gak diampunin. Tapi Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Innallaha ghafurur rahim. Yang pernah bohong, mulut nih kita pernah bohong, diampunin gak? Diampunin. Yang pernah gibah, fitnahin tetangga, diampunin gak? Diampunin. Yang pernah berantem sama mertua,
Diampunin nggak? Diampuni. Istri yang pernah ngambil duit suami diampunin nggak? Kagak. Enak aja lu. Saya tanya sama bapak-bapak, emang bapak-bapak redo duitnya diambilin? Redo nggak Pak? Wow, agak. Sekarang ibu dompet suami jatuh di kamar nggak sengaja. Di dalamnya ada duit 320.000. Kira-kira kalau ibu mau niat ngambil, yang ibu ambil yang 300 apa yang 20? Nah, ini orang ini Pak nih. Ya udah, kita istighfar ya. Mumpung mau istighfar bareng-bareng. Yang mau videoin, yang mau videoin silahkan, kita lagi istighfar. Upload dah tuh, mau di TikTok mau di Facebook. Orang mengupload yang bagus-bagus, jangan yang diupload masya Allah kamera filter mulu, kisut jadi kenceng. Aduh, yang udah pada brega jadi pada gemoy. Yuk kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Semangat. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni sama Allah ya. Kita ini malu banget sama Allah, bangetan sering minta. Betul ya Bu ya? Sholat begitu-begitu aja, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, salanan, maghrib capean, isya langganan hafal banget teman. Sekalinya datang sama Allah banyak banget mintanya, minta ini, minta itu, ya Allah. Padahal Allah kalau kita puji, rasa-rasanya nggak perlu diminta, Allah pun maha tahu. Betul Ibu ya? Kita ini jarang muji Allah, sekalinya datang langsung minta, padahal Allah itu zat yang paling suka dipuji. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya doain semuanya panjang umur, berkah dunia akhirat. Kalaupun panjang umur, dipanjangkan juga rezeki dan berkahnya, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, program kami Safari Dakwah keliling beberapa tempat Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang ya, sekitarnya. Alhamdulillah ini adalah masjid yang ke-8 ya. Dari rencana rangkaian kalau tidak berubah 14 masjid. Jadi ini masjid yang ke-8. Alhamdulillah. Programnya apa Ustadz? Mendatangin masjid-masjid. Selama ini Bapak Ibu para jamaah banyak yang bingung. Saya udah nabung Ustadz sama suami, pengen bantu saudara kita di Palestina, tapi bingung mau ngasihnya bingung mau ngasihnya ke mana. Mau ngasih langsung ke sono, naik up keder ya, di sono saudara kagak, keluarga kagak, bingung mau nitip kemana Ustadz. Itulah kenapa kami datang ke setiap masjid untuk melayani, mendata. Kalau Ibu ntar ada yang mau bantu saudara kita di Palestina, nanti akan kami urus. Insya Allah setiap masjid yang udah dititipin rezekinya untuk Palestina, pertengahan April habis Lebaran, saya langsung yang bakal nganterin untuk warga Gaza, Palestina yang ada di Jordan. Ada di mana Bu? Di Jordan. Kita ini harus berjuang untuk saudara kita yang sekarang memang sedang dalam gencatan senjata.
Tapi kan belum tentu mereka meraih kemerdekaan. Betul nggak Bu? Woi, kita harus berjuang. Ibu semangat. Saya tanya, Ibu siap nggak berjuang ke Palestina? Kurang semangat, siap nggak? Siap nggak? Ngapain di sana? Ya tinggal nenek. Siap-siap baik. Mendingan masak di rumah ketahuan. Berjuangnya bukan ke sana, berjuangnya dengan mengulurkan tangan, dengan bersedekah. Ntar ibu yang ada rezeki, Ustadz nitip Ustadz ya, Ustadz kan mau ke Jordan. Kan Jordan sama Palestina beda, betul. Karena kalau langsung ke Gaza udah beresiko. Saya juga nggak mau kesana beresiko ketembak ya. Tapi kalau di Jordan, alhamdulillah warga Gazanya sudah ditampung, sudah difasilitasi oleh pemerintahan Jordan. Kenapa? Banyak anak-anak yatim piatu di sana tidak berayah, tidak beribu sudah. Rumahnya udah nggak tahu udah runtuh oleh kezoliman Zionis Israel. Maka dari itu nanti kita akan berjuang untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nanti ada sesi khusus ya. Yang perlu kami sampaikan bahwa program ini dakwah membuat umat. Ini program insya Allah tidak membebani umat. Biasanya kalau ada ustadz mau didatengin ke pengajian, cek satu. Biasanya kalau ada ustadz mau didatengin ke pengajian, kan ustadznya kudu dijemput ya, betul nggak? Dijemput, pulangnya dianterin. Yang udah nih, sebelum dianterin pulang dibekelin, dibawain. Di sini dah. Ya, namanya ustadz ya, jauh-jauh dibawain alhamdulillah, agak juga innalillah. Jadi program ini hebat Bu, kita datangin masjid ke masjid, ke majelis taklim. Ibu lihat kan tadi hadirnya kami ke sini nggak ngeribetin, datangnya nggak dijemput, pulangnya juga ntar nggak diantar. Kayak siapa itu? Makasih. Inilah program dakwah kami, alhamdulillah. Kok bisa Ustadz sampai ke sini? Karena kami dibantu dari para jamaah di Cakung semalam. Itu jemaah karena kami akan keliling mereka, Ustadz biar kami bantu. Ada yang menyisikan rezeki seikhlasnya, setulusnya. Izinkan sebelum kita ngaji, ntar kita bantu tim safari dakwah ini ya Bu. Kalau saya mah asli orang Jakarta, Betawi. Saya asli orang Cipinang. Tahu Cipinang? Cipinang. Berumpung. Gemblong, Basura, Mester, Jatinegara tahu? Jatinegara, stasiun, yang ada keretanya, stasiun. Lihat Ustaz, kayak ceramah orang budeg gini jadi. Saya Betawi, ada orang Betawi di sini? Banyak. Kalau yang Betawi angkat tangan dah. Katanya banyak. Orang Betawi kadang mau nunjuk tangan malu. Kenapa ya? Kelihatan orang Betawi mau wajahnya wajah bermasalah. Ada warisan belum dibagi-bagi. Alhamdulillah. Jadi ntar kalau saya ngomongnya banyak pakai huruf E, maafin ya. Ikhlasin ya. Gak apa-apa ya. La ilaha illallah. Ya Allah, mana isinya nenek mulu kan. Panitia salah tempatin jamaah ini. Kudunya yang muda tuh di depan Pak. Kita juga Ustadz seger. Nah, Ustadz kan laki, bagaimana juga.
Saya kemarin ngisi di sekolah SMA, enak banget ya. Itu lihat siswinya glowing. Pada pakai skincare. Di sini nih, saya duduk di sini Pak. Ini udah kecium nih bau-bau press-care nih. Yang dia mau ngoles lagi. Udah nggak apa-apa ya, ngambil nasib mau dikata apa. Yang penting pada sehat, tapi cakep-cakep dan cantik-cantik, masya Allah. Ini bisa cantik begini, bedaknya merek apa ini? Merek pipa ya? Yang nomor 4, yang buat jenazah. Bu, izin, ntar ada ustazah kami nih mau keliling ngasih kesempatan buat ibu yang mau bantu safari dakwah ini biar bisa lanjut sampai titik terakhir. Ibu ntar yang ada rezeki nyisihin ala kadarnya. Kalau kami berangkat ke tempat yang siang, saya yakin setiap langkah kami ada catatan amal jariah buat ibu yang udah ngebantuinnya. Saya asli Jakarta, teman-teman kalau ibu yang pada lihat pakai rompi merah itu mereka jauh-jauh berangkat dari Sumatera Utara, dari kota Medan. Dari mana Bu? Medan. Ngomongnya harus begitu. Kota mana? Medan. Nah, itu nanti yang kita video namanya Bang Ucok Siregar. Ngomongnya mesti Ucok Siregar. Nanti ada Bang Azkur Hussein Hasibuan ya, Hasibuan. Saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau orang Medan ngomong apa? Horas. Apa Bu? Horas bah. Habis makan beras makan gabah. Ya udah ustazah silakan, saya mau nyontohin langsung. Ini saya ada rezeki. Setiap titik saya bantuin safari dakwah. Jadi ibu tenang ya. Ini sedekah malillahi ta'ala, nggak ada paksaan. Jadi ibu yang pakai cincin emas, yang pakai gelang, yang bawa BPKB aman. Sertifikat rumah nggak bakal diambil paksa, udah aman, tenang ya. Ini sedekah lillahi ta'ala. Ustazah, nanti ini saya siapin nih, saya mau sedekah nih Bu nih. Yang 2000 lecak banget lagi nih. Ini kalau saya kasih hadiah buat ibu di antara merah, biru dan abu-abu, yang ibu ambil warna apa? Pasti. Tapi kalau ini uang punya ibu mau sedekah, yang ibu sedekahin jujur, merah, biru, apa abu-abu? Nah, udah cakep, udah tuh cakep. Dasar wanita. Yuk bismillah, tangannya bersedekah, lisannya berselawat. Salatullah. Lanjut. Silahkan ibu yang ingin menyisihkan rezeki, niatnya untuk membantu safari dakwah tim dari Sumatera Utara ini. Mereka berjuang untuk Palestina. Tawassalna, tawassalna.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bu, makasih ya Bapak yang sudah mengisikan rezeki dengan niat membantu adik-adik kami ini jauh-jauh dari Sumatera Utara. Saya diajak keliling Jabodetabek dalam rangka peduli terhadap saudara kita di Palestina. Mereka ini meninggalkan keluarga kurang lebih 10 hari. Mereka meninggalkan pekerjaan, sahabat, apalagi jelang Ramadan dalam rangka berjuang fisabilillah untuk Palestina. Terima kasih. Semoga Allah yang mengganti dengan pahala terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal. Emang kalau masalah ngaji saya paling resep dah sama ibu-ibu, benar. Emak-emak tuh kalau ngaji ingat anak, ingat cucu ya. Kalau aki-aki mah payah dah. Dia ngaji aja, bodoh amat, anak gimana kek, cucu mau gimana. Emak-emak beda Pak. Dia ngaji pikirannya ingat anak, ingat cucu, betul nggak? Makanya emak-emak lihat dah kalau ngaji tasnya gede-gede. Itu kalau dibuka, saya yakin tuh isinya lemper. Saya lagi SD, seneng banget ikutin mama saya Maulid, Isra Mi'raj. Ibu saya masih ada tuh, alhamdulillah. Papa saya masih ada, doain biar sehat ya. Supaya saya juga bisa memberikan waktu yang terbaik buat orang tua saya. Amin ya rabbal. Nah kalau udah ngomongin emak, kita mah udah nggak bisa ngebendung daya. Pokoknya biar pada sehat dah semua. Subhanallah, dulu saya sering ikutin tuh mama saya. Nah saya kan kalau lagi iseng ikut pengajian kayak bocah begini, saya rogoh aja tasnya. Paling bawah pisang berbenyek. Saya tanya ini apaan? Lu Maulid bulan kemarin, lupa di kemarin. Ya emang udah begitu ya. Kalau orang Betawi resep dah kalau urusan ngaji. Ini kita ngaji dulu, kita persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ini bulan yang hebat. Salah satu tanda-tanda bulan Ramadan itu hebat, apa yang sebenarnya halal ketika Ramadan jadi haram. Nasi, halal nggak nasi? Halal. Kan jelas kalau halal dan haram itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas hukumnya, haram jelas hukumnya. Tapi di bulan puasa yang haram ketika di bulan puasa harus menjadi haram, yang halal bisa menjadi haram. Kayak nasi tadi kan halal. Tapi kalau tengah hari bolong siang-siang bulan Ramadan jadi haram. Kapan itu nasi halalnya? Habis maghrib. Ikan teri halal nggak? Halal banget udah. Puasa tengah hari bolong bagian puasa itu ikan teri halal jadi haram. Haram. Kapan itu teri halalnya? Habis. Istri sendiri kan halal, betul ya? Tapi siang-siang tengah hari bolong kan jadi haram. Paham nggak? Kapan istri sendiri jadi halal? Habis. Istraweh. Buru-buru amat sekarang. Kan main banget. Ntar habis taraweh. Masa gini disamain sama teri? Habis maghrib. Makanya kalau mau jawab pikir dulu. Kapan istri halal? Habis maghrib. Usah banget. Pantes saya lihat di bawah Pak, wajah-wajah tersiksa semua. Jangan-jangan bapak di sini takjil pakai bini kali ya. Ntar habis raweh, ini habis maghrib mepet. Paham? Yang halal bisa jadi haram. Baik, apa sih yang harus kita puasakan? Pertama, menahan lapar, haus, dan syahwat. Apa Bu? Lapar, haus. Ibu kalau lagi lapar, melintir perut kita, betul nggak? Apalagi puasa hari pertama, kedua, ketiga, benar-benar ujian berat dah. Kita biasa makan nasi sampai munjung tengah hari bolong. Itu nasi kalau dibelek isinya tempe orek banyak. Puasa hari pertama, ya Allah berat Bu. Saya ngalamin tuh hari pertama kita ya Pak, benar-benar berat dah. Ini otak udah ngeheng. Pikiran udah ngebul Bu, udah nggak konsen.
Nah kita hari pertama puasa nih masuk dapur, ya Allah, itu di ubin melihat kecoa kayak korma. Oh, terus dia nggak ada kakinya, wah kecoa. Otak saking lembul Pak, kita lewat toko kelontong, ya Allah, itu lihat gas 3 kilo berasa kayak lihat melon. Itulah orang puasa. Lapar ngajarin kita supaya hati kita bersih. Cuma orang yang lapar kadang hatinya bisa bersih. Kenapa? Dia ngerasain, ya Allah, begini rasanya orang yang selama ini kelaparan. Berat, selama ini bisa jadi sholat kita rajin, sholat dalam keadaan kenyang. Kita nggak tahu tetangga lapar, betul nggak? Lah bisa jadi sholat kita jadi sia-sia pahalanya, nggak ada pahala hilang, rontok satu-satu. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Sholat itu bisa menjadi celaka dan bahaya ketika kita sholat dalam keadaan kenyang, tapi kita nggak tahu tetangga dalam keadaan lapar. Itulah kenapa kita disuruh merasakan lapar dan haus. Bulan Ramadan dahsyat. Jangankan puasa Ramadan, ibu mau puasa sunnah. Hari apa tuh? Besok nih ya, Senin. Ibu mau puasa Senin, puasa sunnah. Ntar malam yang punya suami harus izin sama suaminya. Subhanallah. Saking istri harus menghormati suami. Yang punya suami. Ada di sini yang udah nggak ada suaminya ada? Ada apa banyak? Banyak. Janda ada janda? Banyak. Gua mana janda angkat tangan? Ya Allah, di belakang si nenek angkat tangan, ya Allah. Ya umurnya berapanya? Berapa umurnya beliau? Berapa umurnya? Hah? Lahir tahun 84. Berapa umurnya beliau? 84. Masya Allah. Nya udah masih ada suami? Nggak, I love you. Nagita Slavina, Masya Allah. Umur 84, tapi masih kelihatan kayak 83,5. Ya sehat ya, panjang umur ya. Masya Allah, sekali angkat tangan umur 84. Ibu mau puasa nih besok sahur kan? Malam izin sama suami. Suami lagi nyantai di ruang tamu. Panggil dah tuh lakinya ya. Orang sini panggilan kesayangan buat suaminya apa? Bebek. Memanggil suami orang sini bebek. Udah makan semur jengkol belagu. Jangan kata suami yang dengar, saya yang dengar aja udah enak dengarnya. Udah biarin dah, kita ikutin bebek ya. Ibu mau puasa, suami lagi nyantai malam. Bebek. Kata lakinya, ngapa? Besok mau puasa. Siapa mau puasa? Aku. Oh, kamu mau puasa. Puasa apa? Ya sunnah lah. Boleh ya? Ayah boleh ya? Abang boleh ya? Besok gua di rumah. Bentar takut gua di rumah. Ntar siang-siang gua pengen. Paham gak nih? Ngerti ya? Nah, bocah tunggu aja, bodo amat. Kan kalau gua kepengen bagaimana siang-siang? Jangan pakai puasa. Gua besok di rumah. Ya udah. Ibu maksain puasa, dosa apa pahala? Lah puasa hukumnya sunnah. Kalau laki kepengen hukumnya, paham banget. Kalau laki bilangnya begini, ya udah besok puasa. Saya besok ke kantor. Ayo udah alhamdulillah. Redo ya, ikhlas. Ya udah puasa. Sahur. Laki kerja. Siang-siang kan ibu masak ya, nyiapin buat buka. Nggak ada orang laki, bocah pada sekolah, sendirian di dapur. Lah orang sendirian perempuan masak pakai daster. Betul nggak? Dasarnya udah yang kecilan lagi. Yang pakai gantung.
kekecilan, terus daster yang ininya dipotong, tau nggak? Yang kan ada lengannya tuh udah pada sobek, dipotong sih, udah berudul, tengahnya bolong lagi sih. Seksi banget segini nih, ya Allah, lagi masak di dapur, orang nggak ada orang laki ya. Suami tiba-tiba pulang, megang kunci sendiri, ke dapur, lihat bini lagi mulek, pakai daster seksi, nelen udah lagi. Waduh, ini dia nih. Ibu lagi puasa sunnah, ya, lagi pakai daster, kebangetan seksi saat itu. Maka saat suami pulang, hasratnya muncul, kepengen, maka saat itu juga ibu harus buka daster. Saya bilang buka daster, buka puasa dulu. Ntar udah buka puasa, baru buka pintu. Nafsu amat ya. Itu urusan puasa sunnah. Ini ya Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Jadi yang ditahan bukan cuma lapar, haus dan syahwat. Yang lebih baik itu adalah seorang hamba puasa yang dia jaga semua anggota tubuhnya. Ingat, yang paling harus dijaga anggota tubuh dari laki-laki adalah mata. Sedangkan perempuan yang harus dipuasakan apanya? Mulutnya, lisan. Kenapa begitu Ustadz? Lihat laki-laki kalau nangis yang ditutup mata. Coba lihat, bocah tuh kalau lagi ngambek, merengek, matanya tuh laki-laki. Perempuan kalau nangis yang ditutup mulutnya. Allah Ustaz, laki saya nggak pulang Pak Ustaz. Berapa lama Bu? 2 puasa 2 lebaran Pak Ustaz. Siapa nama lakinya? Laki-laki nangis nutup mata karena laki banyak dosanya dari mata. Perempuan kalau nangis nutup mulut banyak dosanya dari mulut. Berat nggak puasa nahan mulut Bu? Berat. Kalau timbang lapar sama haus sama syahwat masih oke dah. Tergantung laki ada apa kagak kan begitu. Tapi nahan mulut itu berat Bu, ya Allah. Riba, fitnah, gosip, namanya juga gosip, digosok makin shit. Lapar ya lapar, aus ya aus, tapi nggak boleh ada yang mancing. Ya Allah, sekarang lagi model gosip syar'i. Kenapa gosip syar'i? Gosip si gosip, tapi pakai subhanallah. Kenapa dia begitu ya? Segala subhanallah dibawa-bawa. Astagfirullahaladzim, beb. Kan perempuan, kalau perempuan sama perempuan manggilnya beb. Betul nggak? Cin, tahu nggak? Astagfirullahaladzim ya, kita cuma ngelus dada. Tahu nggak tetangga kita yang baru beli mobil? Tahu nggak Cin? Itu yang baru beli mobil Cin. Masya Allah. Katanya ini astagfirullahaladzim, lakinya ngepet. Saya mau tanya, kalau suami lagi tugas ngepet nih Bu, yang jagain lilin siapa? Paham udah nih. Jangan-jangan memprofesi tadi ya. Jaga lisan itu berat Bu ya. Ingat bulan puasa banyak-banyak jaga istighfar. Ustadz ngomongin orang batalin puasa apa kagak? Secara fikih kagak, tapi ngurangin pahala puasa. Hati-hati. Jangan-jangan kita nggak dapat apa-apa illal ju' wal atas. Kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dari puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan sayang Bu. Kan nggak dapat pahala, benar ya? Ini tingkatan yang kedua. Perempuan menjaga mulut, laki juga sama Pak. Cuma laki ini kan jarang kita lihat ngegosip ya Bu ya. Lagi viral di TikTok, laki-laki itu jarang berkata-kata. Laki itu tidak pernah bercerita. Jadi ibu kalau punya suami lagi ada masalah di ruang tamu, dia ngopi, dia merenung, itu laki-laki sejati.
Iya benar Pak, laki-laki mah, ibu mau punya laki lemes. Tapi ini baru pulang kerja, emang masih gede. Ya Allah mah, jangan-jangan setengah matang nih lakinya. Ya Allah Bu, makanya yang laki nih Pak, kita bulan Ramadan susah jagain mata Pak, apalagi kalau udah lihat TikTok Pak. Itu di scroll di beranda yang muncul set Nikita Mirzani. Nikita Mirzani lewat Dewi Persik. Aduh ya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Hakikat puasa yang paling tinggi bagi siapa yang tidak hanya menahan lapar haus syahwat, tidak hanya menjaga mulut dan mata, tapi mereka yang mampu juga berpuasa memuasakan hatinya. Apa Bu? Hati itu ikut puasa. Apa penyakit hati? Dendam, kesumat, dan iri dengki. Nih kita latih bentar ya. Di bulan puasa berat Bu. Makanya amalan terbaik di bulan Ramadan, apalagi di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, untuk bersihin hati, pertama kata Rasulullah, silman qata'aka, sambung silaturrahim yang selama ini terputus, sambung datu silaturrahim. Ibu yang berantem sama mertua nih bulan Sya'ban, udah minta maaf, datang. Kita kalau ada masalah nyari siapa yang salah, siapa yang benar, nggak ada yang mau ngalah. Betul nggak? Kata Rasulullah, kalau ada dua orang berselisih, mana yang dapat surga dan berkah? Yang mau ngalah, alladzi yabda'u bisalam, nyamperin duluan, ngucapin salam, minta maaf, surga bagi orang itu. Kita kalau nggak mau ngalah nggak ada habisnya Bu, nggak jadi akur. Kita ini kan nggak boleh ngediamin sama muslim berapa hari. Tidak, la yahillu lil muslimin ayyahjura fawqa ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. 3 hari. Lah kita berbulan-bulan gedek sama orang mah biasa aja kali Bu, nggak usah benci-benci amat. Kebangetan benci susah mati. Lah bener Bu, kebangetan iri badan pada pegel. Gimana badan nggak pada pegel? Lah tetangga ganti mobil dia ganti penyakit, stres. Hidup nih bulan Sya'ban kuncinya apa? Hidup itu kalau mau nikmat, tidak jalani, nikmati, syukur. Ulang apa? Jalani, nikmati, syukur. Jangan segala iri sama orang lain, jangan benci. Ini bulan Sya'ban. Ustaz, saya udah gedek menang tangga saya Ustaz. Saya nggak mau lihat mukanya udah. Jangan Ustaz segala bawa-bawa, dia depan saya udah nggak sudi. Saya nggak mau lihat mukanya. Salam buat dia Ustaz, bilang sampai ketemu di padang mahsyar. Ini padang mahsyar apa bedanya? Jadi RCTI ada iklan lewat. Saya kata tuyul kali dari mana? Ini mah masih mending. Saya pernah ceramah di tempat ya hitungannya masih nenek sama saya. Ini namanya cucunya kali ya. Cucunya lagi ceramah, malu-maluin aja. Ceramah di masjid, rumah dia di seberang. Saya lagi ceramah, disamperin sama dia. Pakai dicolek, jaki, entar mau nasi ulang, nasi uduk. Saya lagi ceramah. Bu, kita jaga hati ini wajib ya. Pak Ustadz, kalau saya benci sama orang, saya nggak sudi lihat wajahnya. Dia lewat jalan besar Pak Ustadz, saya lewat jalan kecil. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan Pak Ustadz. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali Pak Ustadz. Dia lewat pinggir kali, saya nyebur, biarin nggak apa-apa. Orang kebangetan gedeg sampai nggak mau ketemu, biasa aja hidup mah. Jangan merasa kita lebih bersih dari yang lain, betul nggak? Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir di bulan Sya'ban berbanyak kita harus bersedekah. Konsep berbagi dalam Islam itu ada 3: zakat, infak, sedekah. Apa Bu? Zakat, ukuran dan waktunya sudah ditentukan. Ada zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat fitrah. Ukurannya sudah ditentukan.
Ibu bisa nggak maksain diri hari gini udah zakat fitrah? Belum waktunya, tenang, sabar, sebentar lagi. Jadi zakat nggak bisa sembarang waktu, dan nggak semua bisa berzakat, karena orang berzakat itu yang punya profesi, yang punya bisnis, ada haul dan nisabnya, ada hitungan tertentu zakat. Yang nggak bisa berzakat, tenang, ada infak. Infak semuanya bisa, tapi syaratnya harus berbentuk. Ibu ngasih karpet nih ke masjid, itu namanya infak. Ngasih kipas angin ke musola, namanya infak. Tapi bagi yang nggak bisa berinfak, tenang. Kullu ma'rufin shadaqatun, kata Rasulullah, setiap kebaikan sekecil apapun dihitung sedekah. Sedekah luas, banyak. Ibu ngambil sampah, sedekah bukan? Senyum aja sedekah. Ibu ngambil sampah, sedekah. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin, sedekah. Tuh sebelah kanan ada anak yatim, santunin. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahin. Sonoan lagi banyak janda muda. Sedekah luas, senyum aja sedekah. Ya, makanya ibu kalau mau dapat pahala sedekah, laki di rumah bagi duit, gak bagi duit, senyum aja udah sedekah. Bapak nih di rumah, bini masak kagak masak, udah senyum aja pak, sedekah. Ibu kalau mau dapat pahala banyak nih bulan Sya'ban, ntar nih pulang ya dari sini ke rumah di jalan, ada orang nggak ada orang, senyum aja udah. Pahala harus ada PA udah dia. Oke, kita kasih rumus dulu satu supaya di bulan Sya'ban ini banyak berkah. Apa rumusnya? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang ya. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Bisa nggak? Yuk ibu-ibu, 1, 2, 3. Mantap, bapak-bapak. 1, 2, 3 pak. Bodoh amat pak. Mau jawab kalian bodoh amat. Ya, jawab sambil ngeganjeng dukung. Coba bu, kasih paham. Kalau kata orang Sulawesi, kasih paham hafalannya kayak gimana. Yuk ibu-ibu lagi. 1, 2, 3. Coba yakin, 1, 2, 3. Sabar ya. Kayaknya udah pinter dulu. Ini antara nggak pede apa takut sama bini sih pak? Tapi mudah-mudahan saya lihat dari wajah-wajah beliau ini wajah-wajah yang Allah jauhkan dari siksa api neraka. Ya Allah, kenapa Allah kasihan? Karena di dunia sudah tersiksa sama istrinya. Kita biarin aja dah. Kalau mau berkah, banyakin sedekah. Ibu kalau sedekah sama orang lain, disumpahin apa didoain? Berarti makin banyak sedekah, ibu kan makin banyak didoain. Betul ya? Oke, supaya kita semangat sedekah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kita bakal lihat video nih sedikit. Mak tahu udah kelihatan gak tuh yang kealingan sama hijab ya? Sebelah sana bu. Oke, kelihatan sedapatnya aja dah ya. Oke, untuk Bang Ucok Siregar, kami persilahkan.